Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Ayuhal hadirun, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di hari yang ke-20 ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan juga keistiqomahan untuk kita terus bisa menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kekuatan kepada kita hingga akhir bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Tidak terasa begitu cepat hari-hari berlalu di bulan Ramadan. Tinggal 10 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Bapak Ibu, di 10 hari yang akan kita lalui ini, ibadah apa yang akan kita perbanyak? Salat sunnah mungkin sudah. Baca Quran, bapak-bapak insya Allah mungkin paling tidak sudah 10, 5 juz, 15 juz ya, mungkin sudah dilalui. Bahkan mungkin hari ini sudah ada yang sampai 20 juz. Sedekah, alhamdulillah mungkin juga banyak di antara kita yang diringankan hatinya untuk mengeluarkan sedekah ini. Memberikan nasihat kepada keluarga mungkin sudah juga banyak kita lakukan. Kira-kira ibadah apa lagi yang mungkin perlu kita perbanyak jemaah sekalian? Tinggal apa kira-kira? Doa. Jadi jemaah sekalian, di akhir-akhir penghujung dari bulan Ramadan ini, inilah yang perlu untuk kita perbanyak. Berkaitan dengan masalah doa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Yang artinya, mintalah kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah. Jemaah sekalian, banyak mungkin di antara kita yang sudah melakukan ibadah yang bernama doa yang satu ini. Ada mungkin di antara kita ketika berdoa tidak lama kemudian muncul ijabahnya berupa sesuatu yang persis kita minta. Kita minta kendaraan, tidak lama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kemudahan untuk memberi kendaraan. Yang mungkin masih jomblo banyak berdoa, ya Allah, saya sudah waktunya nikah ya Allah. Sudah kesana kesini tapi kok belum nemu jodoh yang cocok. Berilah yang terbaik ya Allah. Kemudian tidak lama kemudian diberikan oleh Allah. Ini jamaah sekalian, ketika kita kemudian mendapatkan apa yang kita minta persis, maka ini adalah merupakan salah satu bentuk ijabah. Jadi seandainya ada di antara kita berdoa, mungkin ada yang lama sampai setahun, 2 tahun, tapi kok ijabahnya tidak kunjung kelihatan. Maka jemaah sekalian, janganlah kemudian kita berputus asa di dalam memanjatkan doa tersebut. Karena ternyata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau pernah menyebutkan bahwa setiap orang mukmin yang memanjatkan doa, maka ijabah Allah Subhanahu wa taala terhadap doa itu bukan hanya satu macam bentuknya, tapi ada 3 macam. Yang pertama adalah ketika seseorang berdoa meminta sesuatu, maka bentuk ijabahnya itu persis seperti apa yang dia minta. Minta kendaraan, dikasih kendaraan. Minta rumah, dikasih rumah. Minta pekerjaan yang mungkin sesuai dengan kemampuannya, diberikan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah,
Itu salah satu bentuk ijabah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, ternyata bentuk ijabah ini merupakan sesuatu yang kadang-kadang tidak pernah kita bayangkan, yaitu ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah bencana, yang mana ketika kita mendapatkan bencana itu mungkin memerlukan biaya yang besar supaya bisa kita kembali normal. Ada dua kejadian jemaah sekalian berkaitan dengan masalah ijabah doa dalam bentuk yang satu ini. Saya memiliki kawan, dulu pernah lama ya berkawan dengan kawan tersebut di ma'had, di pondok. Kemudian lama tidak berjumpa. Setelah berjumpa kemudian saya lihat ketika dia berjalan itu ada beda kelihatannya. Maka setelah itu saya tanya, Afan, ente pernah mengalami kecelakaan apa? Apakah ini sekarang lain? Ya. Kata beliau, iya, ya, saya pernah mengalami kecelakaan. Jadi dulu ketika menunggu kawan atau saudara di terminal, itu dia tidak melihat ya ada bis yang akan lewat. Bisnya pun mungkin tidak melihat ada orang ya. Sehingga kemudian tertabrak bis itu. Dan dia ada di bawah motor, lalu terseret ya sampai sekitar 5 meter. Setelah itu apa yang terjadi? Subhanallah ya. Jadi daging bagian belakangnya habis sampai kelihatan tulangnya. Orang-orang yang melihat, ya Allah, ini sudah mungkin meninggal ya. Tapi ternyata masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saking parahnya akhirnya beliau koma sampai 3 bulanan di rumah sakit. Dan kemudian diambilkan salah satu bagian dari tubuhnya berupa daging, kemudian ditempelkan dan alhamdulillah kemudian menyatu dan bisa beraktivitas kembali. Nah, ini salah satu kisah dia berkaitan dengan kecelakaan, dan itu pun biayanya sampai ratusan juta, mahal. Nah, ada kejadian kedua. Ini pun berkaitan dengan masalah kecelakaan. Ada saudara yang mengalami kecelakaan, jadi dia naik motor, kemudian ditabrak oleh mobil. Dan kejadiannya sama aja mas sekalian. Rata-rata orang kalau ditabrak mobil, ya itu kemudian jatuh, itu dia akan terseret oleh mobil itu. Kalau mobilnya tidak cepat ngerem ya, itu sampai 4-5 meter katanya terseret. Semua orang yang melihat kejadian itu semuanya teriak, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman setelah itu ternyata muncul sebuah keajaiban. Takdir Allah Subhanahu wa taala masih memberikan catatan kepada saudara tersebut ya, agar saudara tersebut itu tidak mengalami sesuatu yang membahayakan. Jadi tiba-tiba ya, dia nongol dari bawah mobil. Dan subhanallah, lukanya cuma luka kecil jemaah. Ada di tangan sama di perutnya kemasukan beling sedikit tapi tidak terlalu dalam. Maka begitu melihat seperti itu, orang-orang pada berteriak, subhanallah, Allahu Akbar, masih hidup ternyata dia ya. Bayangannya sudah meninggal ini ya. Nah jemaah sekalian, jadi di kejadian kedua ini, itu pun seandainya mungkin dia kondisinya sama dengan tadi yang kondisi pertama, itu pun mengerikan. Artinya memang ketika orang mengalami kecelakaan, apalagi sudah terseret ya seperti itu untuk pengobatannya bisa mencapai ratusan juta. Tapi yang kedua ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jamaah sekalian, ini adalah merupakan salah satu bentuk ijabah. Ijabah dari doa yang mungkin panjang, entah dia berdoa apa pada suatu saat minta sesuatu, tapi bentuk ijabahnya itu bukan dalam bentuk sesuatu yang dia inginkan, tapi ternyata bentuk ijabahnya adalah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya dia tidak diselamatkan oleh Allah, ya bisa jadi mengalami sesuatu yang mengerikan. Mungkin batok kepalanya pecah sehingga mungkin ketika dioperasi harus sampai ratusan juta ya. Atau mungkin kakinya ada yang patah dan lain-lain. Nah jemaah sekalian, ini adalah salah satu contoh juga bentuk ijabah. Kalau seandainya jemaah sekalian ada di antara kita
berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta mungkin memiliki kendaraan baru karena kendaraan lama sudah mungkin tidak layak dipakai. Harganya ada sekitar 30-an juta. Nah, lama kita berdoa seperti itu. Kemudian tidak ada kunjung ijabah. Nah, pada suatu hari terjadilah kecelakaan. Sampai kemudian ketika terjadi kecelakaan seperti itu, jamaah sekalian, kira-kira kalau kita dikasih pilihan, mending mana Pak? Kita tidak diberikan motor tapi kita selamat, atau kita diberikan motor oleh Allah tapi tulang-tulang kita patah, Pak? Mending mana kira-kira, Pak? Ya, mending selamat ya, tapi kita sehat walafiat. Artinya kita bisa mungkin berdoa lagi, minta lagi ya, tapi badan kita dalam keadaan sehat ya. Daripada kita punya motor tapi ternyata ya nggak bisa naikin motor ya. Maka jamaah sekalian, ini mungkin ya diantara juga hal yang perlu mungkin kita ingat, bahwasanya seperti itulah diantara gambaran bentuk ijabah. Bisa jadi kita pada suatu hari mengalami apa, ataupun mungkin ada yang rumahnya kebakaran tapi ternyata keluarganya selamat, dia selamat. Bisa jadi itu adalah merupakan salah satu bentuk ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala, dari doa yang sudah lama dipanjatkan. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, doa ini adalah merupakan sebuah ibadah. Doa adalah ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau pernah menyampaikan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka kita ketika memanjatkan doa, jemaah sekalian, dan mungkin doa-doa kita tidak kelihatan cepat diijabah oleh Allah, jangan kemudian kita bersuudzon kepada Allah. Ya Allah, saya kok sepertinya doanya tidak diijabah-ijabah ya. Ini kenapa? Mungkin bolehlah kita untuk introspeksi diri, karena memang ada beberapa hal yang kadang-kadang menghalangi ijabah doa. Nah, akan tapi catatan penting yang mungkin perlu kita ingat jemaah sekalian, bahwa Rasulullah SAW mengabarkan bahwa doa kita seandainya tidak diijabah di dunia ini, maka doa kita ini nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian diperlihatkan pahala dari doa-doa yang kita panjatkan. Sebanyak apa doa yang kita panjatkan, maka seperti itulah semakin banyak pahala yang kita peroleh. Makanya Bapak sekalian, ketika Rasulullah mengabarkan tentang 3 ijabah doa ini, ada di antara para sahabat yang kemudian berkata, ya Rasulullah, kalau begitu sudahlah, kita yang penting banyak berdoa saja ya. Semoga nanti kalaupun tidak diijabah di sini, kita mendapatkan pahalanya di akhirat. Maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala aktsar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih banyak lagi ya, di dalam memberikan ijabah doa. Oleh karena itu, maka jemaah sekalian, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Inni la ahmilu ijabatan doa." Ya, kata beliau, saya kalau berdoa itu tidak memikirkan tentang masalah doa saya itu akan diijabah atau tidak. Enggak peduli saya. Ya. Wa innama ahmilu ala ilhamid doa. Akan tetapi aku lebih memperhatikan ya, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadaku untuk berdoa. Ya. Kenapa? Karena kata beliau, karena ketika seseorang diilhamkan untuk berdoa, fa inna ma'hul ijabah. Ya. Jadi kalau seseorang diberikan ilham oleh Allah untuk berdoa, maka di balik doa itu pasti ada ijabah. Ya. Oleh karena itu, maka jamaah sekalian, banyak sekali mungkin kita dapati kadang-kadang kita itu mengalami sebuah masalah. Dan ketika kita mengalami sebuah masalah, kita bingung mau ngapain kita, karena mentok nggak ada jalan keluarnya. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita supaya kita berdoa. Nah, itu ternyata merupakan salah satu jalan yang Allah berikan kepada kita ya, agar kita bisa mendapatkan jalan keluar ya.
Oleh karena itu maka jemaah sekalian, inilah diantara hal yang perlu sekali menjadi salah satu senjata kita ya. Ketika kita kemudian memiliki berbagai macam masalah, maka janganlah kemudian kita lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk membebaskan kita dari berbagai macam masalah yang kita miliki. Ada sebagian orang yang kadang-kadang terlalu mengandalkan kekuatan dan kepintaran dirinya sendiri sehingga lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir jemaah sekalian, ketika kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, maka marilah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang paling dekat adalah kita pertama diampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, banyaklah berdoa semoga kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Dan yang ketiga, doakan juga anak-anak kita, keluarga kita, terutama anak-anak kita yang mungkin saat ini mengalami berbagai macam ujian berat di zaman-zaman internet. Juga mungkin kadang-kadang di sekolah, di lingkungan, di mana kadang-kadang banyak sekali ya, peristiwa bullying yang membuat anak-anak kadang-kadang mentalnya menjadi ngedown. Atau tadi ya, godaan dari internet yang kemudian banyak mengajari anak-anak kita berbagai macam hal yang negatif. Oleh karena itu banyaklah kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari hal-hal yang bisa membahayakan mereka, baik membahayakan dunia mereka ataupun akhirat mereka. Baik jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita dan juga keluarga kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah sampai di akhir Ramadan dan keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.